Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miranti Aryasya, saya bertugas di SMP Negeri 3 Sungai Kakap sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. SMP Negeri 3 Sungai Kakap merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023 dan berpartisipasi aktif dalam program Sekolah Penggerak Angkatan 3. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, asesmen pembelajaran diharapkan dapat memberikan informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar murid. Sementara itu, asesmen sumatif yang umumnya berupa tes belum efektif dalam memberikan umpan balik yang konstruktif pada murid. Hal ini mengakibatkan murid tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran sebelumnya, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Sungai Kakap. Oleh karena itu, salah satu upaya mengatasi situasi ini, sebagai guru saya mengambil langkah untuk menyusun asesmen yang beragam agar dapat melakukan penilaian secara objektif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 khususnya materi teks deskripsi bertema keluarga. Baiklah anak-anak, jadi untuk materi kita hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada saat kelas 7. Nah, pada saat kelas 7 itu kalian pasti masih ingat nih, pernah kan kalian diminta untuk menggambarkan objek, tempat wisata, atau mungkin orang secara rinci. Nah, kalian masih ingat tidak kira-kira teks apa sih yang dimaksud? Teks deskripsi. Oke, bagus. Sebagai langkah awal, saya memberikan pengantar materi melalui metode ceramah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menggali ingatan murid tentang materi teks deskripsi yang pernah mereka pelajari di kelas 7. Sebelum ke tema utama keluarga, pada asesmen formatif awal, saya juga mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk menggali ingatan mereka tentang pengalaman terkait permainan tradisional yang pernah mereka mainkan. Kegiatan ini bertujuan menstimulasi murid untuk berpikir atau mengembangkan ide melalui hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan mereka, sehingga saya dapat melihat kesiapan belajar murid-murid terhadap materi yang akan dibelajarkan. Berikutnya, saya melaksanakan asesmen formatif dengan mengajak murid untuk melakukan latihan menulis. Kegiatan dimulai secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang yang ditugasi menyusun gambar puzzle. Puzzle ini berisi gambar-gambar permainan tradisional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inspirasi dan imajinasi murid. Begitu gambar berhasil disusun, murid secara individu diminta untuk menulis teks deskripsi berupa cerita pengalaman dan perasaan berdasarkan gambar tersebut dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Latihan ini tidak hanya mengasah keterampilan menulis, tetapi juga melatih murid untuk bekerja sama dalam kelompok dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selama proses penulisan teks deskripsi, saya memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Saya membantu murid yang mungkin menghadapi kesulitan dalam menggali pengalaman pribadi atau yang merasa tidak memiliki pengalaman terkait gambar agar dapat menyusun cerita secara fiktif. Bimbingan ini dilakukan secara individu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid, sehingga setiap murid dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang paling sesuai. Sesudah semua murid menyelesaikan latihan menulis teks deskripsi tentang permainan tradisional, mereka mengumpulkan hasil tulisannya. Saya menyiapkan waktu untuk membaca tulisan-tulisan murid dan menganalisis struktur serta kebahasaannya, terutama penggunaan sudut pandang sesuai dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang dirancang. Dengan memberikan catatan secara spesifik dan umpan balik positif, tidak sekadar kritik tetapi juga saran, diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja atau tulisan mereka berikutnya. Sebagai tindak lanjut dari latihan menulis, saya melaksanakan asesmen sumatif berupa proyek penulisan teks deskripsi yang mengangkat tema tradisi keluarga. Murid-murid akan menceritakan pengalaman dan mengungkapkan perasaan pribadi saat terlibat dalam tradisi tersebut dalam bentuk teks deskripsi. Mereka juga didorong untuk bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga mereka agar dapat memperkaya informasi tentang tradisi dan budaya yang ada di keluarga atau lingkungan tempat tinggal mereka. Kami nanya ke mak tentang apa yang mak masak pasal robot-robot. Nak nanya lo apa robot-robot tuh? Robot-robot itu tradisi adat Melayu Kalimantan Barat yang digelar setiap Rabu terakhir di bulan Safar.
Nah, wah, kok untuk buang-buang tuh, apalah nak dibawa buat? Minyak bau, Ah, telur, telur ayam kampung, ayam kampung, sebutik. putih. Ah, Nah, pinang sebuti. muda ke? Tak ada muda. Barang lah merah. Ah, Nah, daun baru. dan baru Ada minyak boleh dah. ada. Berete. Bote, Minyak itu beras kuning. pas kuning. Masuk dalam pinggan. Dalam pengerjaan proyek penulisan teks deskripsi tentang tradisi keluarga ini, murid diarahkan memanfaatkan akun Belajar ID untuk mengakses Google Dokumen guna menuliskan karya mereka. Selain itu, murid-murid juga diminta untuk menyisipkan gambar atau foto untuk mendukung tulisan mereka, baik hasil dokumentasi pribadi maupun dari internet. Bagi murid yang menggunakan gambar dari referensi lain wajib mencantumkan sumbernya. Setelah selesai, murid-murid mengirimkan tautan dokumen mereka kepada saya melalui WhatsApp. Saya kemudian merekap hasil penilaian tersebut dalam Google Sheet yang dapat diakses oleh murid untuk melihat hasil dan umpan balik yang diberikan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan sudut pandang orang pertama, termasuk struktur dan kebahasaannya. Berdasarkan hasil asesmen mulai dari asesmen formatif sampai dengan asesmen sumatif, murid menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam mengembangkan ide cerita penulisan teks deskripsi. Saya merasa senang karena juga bisa mengembangkan keterampilan menulis saya dan juga bisa lebih dekat dengan budaya asal saya sendiri. Asesmen berupa penugasan proyek dalam pembelajaran bahasa Indonesia oleh Bu Miranti dapat menjadi salah satu cara yang efektif menemukan dan meningkatkan keterampilan dan kesiapan belajar murid. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Kakap sangat mendukung asesmen pembelajaran yang beragam yang sudah dilakukan oleh Ibu Miranti, sudah sesuai dengan visi misi sekolah, terutama dalam penguatan literasi, integrasi TIK, dan budaya lokal, serta pengembangan potensi baik individu maupun kelompok. Saya senang dan berterima kasih karena melalui pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Miranti, anak-anak diberi kesempatan untuk belajar tentang tradisi keluarganya sendiri agar lebih dekat dengan budaya lokal di lingkungan tempat tinggal mereka. Terkait asesmen itu ada dua biasanya yang dikenal oleh guru, yaitu asesmen tertulis dan lisan. Itu adalah asesmen yang konvensional, tetapi kemudian berkembang asesmen itu beragam, bisa menggunakan berbagai media. Nah, asesmen ini juga banyak digunakan dengan berbagai teknik, gitu ya, permainan, bahkan permainan. Di dalam permainan itu justru banyak kita bisa menilai, guru-guru bisa mendapatkan banyak nilai karena selain ada nilai berupa angka, skor. Biasanya dalam permainan game gitu ada skornya, juga akan menilai kecakapan, keterampilan, konsentrasi, bahkan kerjasama. Itu bisa menggunakan permainan-permainan seperti itu. Nah, berdasarkan praktik yang saya lakukan terkait penerapan asesmen beragam yang mengedepankan pembimbingan dengan memberikan umpan balik konstruktif, penggunaan media interaktif, kolaborasi dalam kelompok, serta integrasi TIK dapat mendukung murid dalam mengekspresikan ide dan pengalaman mereka dengan lebih kreatif. Selain itu, melibatkan tradisi lokal dalam materi pembelajaran membantu murid menghargai budaya yang menjadi identitas diri mereka. Berburu rusa ke hutan cemara, sambil menikmati alam terbuka, belajar menyenangkan jadi bermakna, murid cerdas dengan kurikulum merdeka. Ke Sungai Kapuas di petang hari, ditemani kawan hingga teringat waktu. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.